Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba akan membuat rencana anggaran biaya konstruksi dan analisis harga satuan pekerjaan atau AHSP. Bersama saya yaitu Haryono Putro. Bila kita ditanya berapa biaya untuk sebuah proyek pembangunan, katakanlah pembuatan rumah tinggal, maka tentunya besaran biayanya dapat dicari dengan memperkirakan. Harga perkiraan kasar mungkin dengan informasi standar harga bangunan per meter persegi luas bangunan, misal per meter persegi 2 juta atau 3 juta. Nah, tentunya ini juga tergantung material apa saja yang diinginkan, ya. Sehingga ini masih sangat umum atau tidak detail. Sehingga untuk estimasi atau perkiraan biaya yang lebih detail, maka pemerintah menetapkan standar harga pekerjaan yang dikenal dengan analisis harga satuan pekerjaan atau AHSP. Untuk saat ini, acuan yang digunakan yakni Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 /PRT /2016 tentang analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Nah, adapun pengertian AHSP sendiri yaitu suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan, upah pekerja, peralatan, dengan harga bangunan. Standar pengupahan pekerja dan harga sewa atau beli peralatan untuk menyelesaikan persatuan pekerjaan konstruksi. Nah, besarnya harga persatuan pekerjaan itu tergantung dari besarnya harga satuan bahan, harga satuan upah, dan harga satuan alat, di mana harga satuan upah tergantung pada tingkat produktivitas dari pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, analisis harga satuan ini menetapkan suatu perhitungan harga satuan upah, tenaga kerja, dan bahan, serta pekerjaan yang secara teknis dirinci secara detail, berdasarkan suatu metode kerja dan asumsi-asumsi yang sesuai dengan yang diuraikan dalam suatu spesifikasi teknik, gambar desain, dan komponen harga satuan, baik untuk kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan maupun peningkatan infrastruktur KPU-an. Harga satuan pekerjaan terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung, dan komponen biaya langsung terdiri atas upah, bahan, dan alat, sedang komponen biaya tidak langsung terdiri atas biaya umum atau overhead dan keuntungan. Berikut terlihat ya, ada struktur analisis harga satuan pekerjaan. Analisis AHSP, biaya tenaga kerja, bahan, dan alat merupakan variabel yang disesuaikan dengan biaya pada masing-masing wilayah. Ya. Dan analisa AHSP ini dengan menetapkan koefisien produktivitas yang diasumsikan standar untuk berbagai wilayah. Jadi dengan adanya AHSP seperti ini, maka itu mengakomodasi adanya perbedaan biaya, ya, terutama tenaga kerja, bahan, dan alat. Ya. Jadi ketika seperti tadi dijelaskan ya, bahwa untuk tenaga kerja di daerah mana atau di provinsi mana tentunya akan beda. Nah, itu sudah bisa diakomodasi dari adanya AHSP ini. Ya. Kemudian ini ada analisa harga satuan dasar, kemudian produktivitas ya. Produktivitas baik itu adalah mekanis maupun yang manual. Ya, sehingga ya, harga satuan pekerjaan itu gabungan dari biaya langsung dan tidak langsung ini. Ya, seperti itu. Nah, untuk biaya tidak langsung itu adalah ada keuntungan dan biaya umum. Nah, biaya umum itu termasuk dalamnya mungkin biaya surat menyurat atau biaya untuk administrasi, gitu ya, ditambah keuntungan. Nah, ini besarannya negotiable, ya. Jadi tergantung kesepakatan ya antara pemilik proyek dengan kontraktor ya. Standar upah hari atau OH yang dimaksud dengan pekerja standar di sini adalah pekerja yang bisa mengerjakan satu macam pekerjaan seperti pekerjaan galian, pekerja pengaspalan, pekerja pasangan batu, pekerja las, dan lain sebagainya. Sistem pengupahan yang digunakan satu satuan upah berupa standar orang hari yang disingkat dengan OH, yaitu sama dengan upah
pekerja dalam satu hari kerja, yakni dalam satu hari itu ada 8 jam kerja termasuk 1 jam istirahat atau disesuaikan dengan kondisi tempat. Nah, berikutnya adalah standar orang kerja atau OJ, yaitu orang hari standar atau satu hari orang bekerja dalam 8 jam, terdiri atas 7 jam efektif dan 1 jam istirahat. Diperoleh dari upah pekerja per bulan. Bila diperoleh data upah pekerja per bulan, maka upah jam orang pada rumus di bawah dapat dihitung dengan membagi upah per bulan dengan jumlah hari efektif selama 1 bulan. Yakni antara 24 sampai 26 hari atau ya sekitar 25 hari kerja, dan dengan jumlah 7 jam hari efektif selama 1 hari, maka upah pekerja per jamnya bisa dihitung, yaitu upah orang per bulan dibagi 25 hari kali 7 jam kerja. Nah, berikut adalah contoh analisis harga satuan pekerjaan untuk galian tanah biasa. Ya, terlihat di situ adalah tipenya adalah cara manual karena ada contoh ASP galian tanah biasa dengan alat ya, bantuan alatnya. Di sini adalah contoh untuk yang cara manual. Ini juga ASP untuk 1 meter kubik galian tanah biasa sedalam kurang dari 1 meter. Nah, di dalam AHSP ini terdiri dari 2 komponen biaya, yaitu biaya langsung yang warnanya biru, ada tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Kemudian ada biaya tak langsung, yaitu overhead dan profit. Kemudian di sini terlihat ada koefisien, yaitu pekerja itu 0,5630 dan untuk mandur 0,0563. Nah, apa makna dari koefisien ini? Nah, tabel AHSP untuk 1 meter galian tanah biasa secara manual ya, dalam kurang dari 1 meter dengan koefisien 0,5630 ini artinya bahwa satu pekerja dapat menyelesaikan galian tanah biasa dalam waktu kurang lebih separuh OH. Ya. Atau dalam 1 hari satu pekerja dapat menyelesaikan 1/0,563 ya, sama dengan 1,776 meter kubik ya, atau sekitar 2 meter kubik. Nah, ini berlaku nanti untuk pekerjaan yang lain ya, sehingga bisa dibayangkan ya, koefisien ini untuk menggambarkan apa. Seperti itu. Nah, tentunya untuk galian tanah yang lebih keras atau cadas tentunya koefisiennya akan beda. Nah, nanti setelah ini kita coba akan lihat untuk jenis tanah yang lain. Kemudian di sini juga ada harga satuan, ya, satuan entah itu pekerja maupun bahan dan peralatan. Nah, ini tergantung dari wilayah atau pergub. Nah, sehingga dengan AHSP ini sebenarnya cukup mengakomodasi perhitungan biaya analisa harga satuan pekerjaan, di mana dia disesuaikan dengan daerah atau wilayah tersebut. Karena kita tahu bahwa biaya atau upah tenaga kerja tentunya berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lain, atau dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Demikian pula bahan dan peralatan. Contoh misalkan, pekerja di Jakarta, nah tentunya juga akan beda dengan pekerja di Jawa Tengah, ya, di Semarang, atau di daerah, ya, atau di Kendal, atau di mana. Seperti itu. Demikian pula mungkin bahan, ya. Mungkin di Jawa Tengah harga pasir lebih murah ya, karena dekat dengan kuerinya, ya, dekat Merapi gitu ya, tambang-tambang pasir yang bagus, sehingga harga pasir relatif lebih murah. Nah, sehingga di dalam koefisien AHSP ini koefisien yang mempengaruhi komponen harga di sini adalah bahwa harga material, bahan, dan peralatan itu diakomodasi dengan pergub, ya. Dan adapun koefisien dari pekerjaan ini adalah dia menyamakan untuk berbagai tempat tadi dengan produktivitas pekerja yang umum atau standar dilakukan. Ya, seperti itu. Jadi saya ulang, mungkin
untuk koefisien pekerja itu adalah memberikan gambaran tentang produktivitas dari pekerjaan itu sendiri, ya, yang ini diasumsikan adalah standar untuk di wilayah manapun, ya, ketika seorang bekerja menggali tanah, mau di Biak, mau di Manado, mau di Palu, mau di Medan, mau di Padang, di Jawa, di sini. Nah, maka kurang lebihnya satu pekerja dalam menggali tanah biasa dengan cara manual ini ya kurang lebih akan menyelesaikan 1,776 meter kubik. Tetapi tentunya harga satuan untuk berbagai wilayah itu beda karena sudah diakomodasi dari harga satuan di masing-masing lokasi dengan pergub itu. Kemudian ada profit overhead. Nah, ini biasanya adalah negotiable, ya. Jadi tergantung kesepakatan antara pemilik pekerjaan dengan ya kontraktor atau pelaksana, ya, seperti itu. Nah, dari mana sebenarnya koefisien dalam AHSP ini berasal? Ya, contohnya dalam galian tanah biasa manual kurang dari 1 meter, ya, seperti itu contohnya. Nah, itu dengan menggunakan cangkul, di mana cangkul itu panjang lebarnya adalah untuk cangkulnya ya 23 cm kali 19 cm, maka diasumsikan dalam satu cangkulan itu kalau diratakan itu sekitar 5 cm, ya. Nah, sehingga volume sekali cangkulan itu adalah 0,23 kali 0,19 ya kali 0,05 sama dengan 0,002185 meter kubik. Sehingga kalau dalam 1 meter kubik itu kurang lebih ada 458 cangkulan. Nah, diasumsikan kalau dalam 1 menit itu terdiri dari 2 kali cangkulan, ya artinya dari nyangkul sampai dia menaruh tanah di sampingnya atau di atasnya, maka lama waktu 1 meter kubik itu ada 458 cangkulan dibagi 2, jadi sekitar 229 menit atau sama dengan 3,81 jam. Ya, sehingga kalau pekerja itu bekerja dalam 7 jam, ya, maka 1 meter kubiknya itu butuh 3,81 jam dibagi 7 jam hari kerja. 7 jam dalam sehari kerja. Nah, sehingga 0,544. Nah, kita lihat kalau di AHSP adalah 0,5603. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan untuk galian di bawah 1 meter di bawahnya atau kedalaman di 1 sampai 2 meter, ya. Nah, tentunya produktivitasnya akan beda ya karena dia lebih dalam, ya, seperti itu. Maka dengan mengasumsikan kinerja berkurang 25%, nah maka lama galiannya ya, dalam 1 meter kubik itu 4,767 jam. Nah, atau sehingga kalau dibagi dengan 7 jam kerja menghasilkan 0,6810. Nah, ini di AHSP adalah 0,6750. Mirip-mirip ya. Nah, sekarang bagaimana untuk galian meter di bawahnya lagi? Ya, misalkan kedalaman di 2 sampai 3 meter. Nah, dengan kita mengasumsikan kinerja berkurang 40%, maka lama galian menjadi 5,339 jam, sehingga kalau dibagi dalam 1 jam kerja, 1 hari jam kerja, menjadi 0,7595 ya. Nah, kita lihat di AHSP 0,7600. Nah, silahkan nanti dilihat ya permen PUPR tentang AHSP tersebut ya untuk galian yang 1 meter, 1 sampai 2 meter dan 2 sampai 3 meter. Nah, kita bandingkan sekarang bagaimana kalau misalkan tanahnya berbatu ya dengan manual ya. Baik itu di 1 meter, di 1 sampai 2 meter dan 2 sampai 3 meter. Nah, kita berasumsikan ya sehingga seperti itu hasilnya ya di kedalaman 1 meter ya di ASP 1,350
ya, sedangkan di perhitungan kita 1,3621 dan yang lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, ini gambarannya untuk dari mana sih sebenarnya koefisien pekerja itu berasal. Nah, kita alhamdulillah ya, pemerintah telah mengakomodasi koefisien tersebut, ya, sehingga kita tinggal pakai saja. Ya, sehingga sebenarnya dengan adanya koefisien atau penetapan AHSP dari pemerintah ini ya, memudahkan kita ya untuk membuat perkiraan biaya dari suatu proyek konstruksi. Ya, tentunya sudah distandarkan oleh pemerintah. Nah, bagaimana untuk galian manual tanah cadas, tanah lumpur, atau galian pasir? Nah, silahkan nanti perhatikan besaran koefisien yang ada di ASW tersebut. Ya, lebih besar atau lebih kecil, atau ya seperti apa, nanti silahkan lihat di Permen PUPR tersebut ya. Nah, untuk diperhatikan, yaitu besaran koefisien memberikan gambaran besaran produktivitas pekerja dalam melakukan pekerjaannya yang lebih dipengaruhi oleh faktor jenis material dan kemudahan dan lain-lain. Demikian pula, bila menggunakan alat, maka besaran koefisien juga dipengaruhi oleh produktivitas alat tersebut, meliputi umur alat, kapasitas produksi, lokasi dan keadaan pekerjaan, bahkan juga dipengaruhi oleh produktivitas operatornya juga. Silahkan nanti juga dipelototi ya, dilihat di ASP itu tentang berbagai perhitungan, terutama dengan menggunakan alat tersebut. Nah, berikutnya adalah contoh menyusun RAB. Di sini contohnya adalah perencanaan pondasi batu kali atau batu belah. Nah, dicontohkan kita akan membuat pondasi batu kali atau batu belah, di mana panjangnya adalah 10 meter dengan kedalaman setengah meter dan lebar bawah galiannya adalah setengah meter ya. Maka untuk pondasi pasangan batu kali ini kita membutuhkan beberapa AHSP, yaitu yang pertama adalah galian ya, kurang dari 1 meter karena hanya setengah meter, galian tanah biasa. Kemudian ada pemasangan 1 meter kubik pondasi batu belah. Ya, campurannya di sini 1 semen Portland bagi 6 pasir ya, atau banding 6. Nah, nanti ada beberapa kombinasi perbandingan campuran ya. Ada yang 1:6, ada 1:4, 1:8 gitu. Silahkan nanti cek di AHSP. Kemudian berikutnya adalah pengurukan kembali ya, 1 meter kubik galian tanah yang sudah digali tadi. Ya. Tentunya volume di sini adalah beda-beda. Nah, di ASP ini seperti tadi dijelaskan ya, ada koefisien, terus ada harga satuan. Ya, kalau di galian manual ya hanya upah pekerja saja. Ya, tapi kalau di pasangan batu belah maka dia ada bahan, yaitu berupa batu belah, PC atau semen Portland, terus pasir pasang ya. Dimana di situ juga sudah ada koefisiennya, kita tinggal mengikuti saja. Nah, contoh untuk mencari volume galian, maka kita coba dekatkan dengan trapesium, di mana dia lebar bawah setengah meter, lebar atas 0,8 dan kedalaman setengah meter. Maka luasnya adalah jumlah garis jajar kali setengah tinggi, yaitu jumlah dari setengah tambah 0,8 kali setengah tinggi. Nah, ketemunya 0,325 meter persegi. Ya, kemudian dikalikan dengan panjang, sehingga total volume galiannya adalah 3,25 meter kubik. Nah, berapa sekarang untuk pasangan pondasi batu belahnya? Sama kita dekatkan ya di situ dengan trapesium, di mana lebar bawahnya itu 0,4, lebih atas 0,3, kemudian ketingginya adalah setengah meter. Maka luasnya adalah jumlah garis jajar kali setengah tinggi, yaitu 0,3 tambah 0,4 kali setengah ya. Nah, itu volumenya adalah
kali 10 panjangnya, sehingga 1,75 meter kubik. Nah, tentunya ada selisih antara galian dan pasangan, ya, karena nggak semua yang digali itu dipasang pasangan batu kali. Sehingga selisih dari keduanya itu merupakan volume dari urukan kembali, yaitu V1 min V2. Nah, volume-volume ini nanti akan menjadi volume di pekerjaan di perhitungan RAP. Nah, untuk perhitungan rencana anggaran biaya proyek konstruksi, lebih mudahnya kita menggunakan bantuan Microsoft Excel. Ya, kita tahu bahwa di Excel ini sel-sel yang ada nanti bisa dengan mudah untuk disambungkan, ya, diganti atau diperkalikan, dibagi, dikurangi dan lain-lain dengan mudah. Nah, sehingga dengan bantuan Excel ini tentunya histori atau apa namanya, riwayat atau flowchart dari pekerjaan itu bisa ditelusuri secara mudah, ya, seperti itu. Nah, kita tahu di Excel ini terjadi beberapa sheet atau lembar-lembar catatan, ya, di sini. Nah, sehingga kita bisa create di per sheet ini, ya, dari beberapa variabel yang berpengaruh terhadap komponen ASP itu sendiri. Contohnya di sini adalah upah, ya. Terus material, ada volumenya itu sendiri, ada overhead yang disepakati gitu, ya. Nah, contohnya di sini upah. Upah saya ambil contoh yaitu di Jakarta, ya, di mana ini adalah dari peraturan gubernur nomor 10 tahun 2010, ya, bahwa upah pekerjanya itu sudah ditentukan, ya, seperti itu. Nah, tinggal kita ketikkan, ya. Nah, syukur-syukur ini sumber ini juga dipastikan di sebelahnya, sehingga ketika ditanya, ya, dari owner misalkan itu harga dari mana, ini sumbernya langsung bisa ketahuan, ya, seperti itu. Kemudian komponen berikut yang berpengaruh terhadap ASP adalah material, ya. Material juga sangat mempengaruhi ASP nanti, dan ini spesifik, ya, dari daerah satu ke daerah lain juga akan beda. Nah, ini saya ambil contoh yang di Jakarta, ya. Nah, dari pekerjaan yang pembuatan pondasi batu kali, ya, di sini tentunya hanya semen, pasir, dan batu belah. Tentunya untuk pekerjaan yang lebih rumit dan kompleks, ya, nanti banyak sekali item-item material yang dibutuhkan, ya, seperti itu. Kemudian volumenya itu juga kita cari, ya. Nah, baiknya memang gambar CAD-nya atau ini disertakan juga di sini, yaitu untuk memudahkan kita mencari volume maupun untuk menghindarkan adanya kesalahan, ya, seperti itu. Nah, kemudian overhead juga, ya, overhead juga kita tentukan dalam satu sheet sendiri, sehingga ketika nanti ada perubahan di sini, maka selanjutnya di ASP itu sudah akan berubah. Ini kebetulan 15, ya. Ketika di sini saya ganti misalkan overhead-nya 10 gitu, ya, 10% misalkan. Maka otomatis 10%. Maka otomatis di ASP ini juga berubah 10% semua. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk ASP sendiri, nah itu kita juga kita tuliskan, kita susun ulang di Excel dari permen PUPR 28 tadi. Syukur-syukur juga dipastikan di sini sumbernya, sehingga ketika kita ditanya atau koefisien gimana, udah benar atau belum, nah secara langsung bisa dilihat, ya, seberapa itu. Nah, kemudian harga satuan ini, pekerja ini juga langsung kita ambil dari yang tadi, ya, contohnya ini untuk pekerja. Nah, kita bisa lihat dia berasal dari mana. Oh, ternyata dari pekerja gali yang ada di situ, ya, seperti itu. Kemudian untuk material, nah di sini juga, ya, koefisiennya adalah dari yang di sini, ya. Kemudian ini dari mana, gitu. Ya, kita bisa langsung cari, oh dia dari sana, ya, seperti itu. Dan selanjutnya. Nah, sehingga yang terakhir di sini adalah ada RAB, ya. Sehingga untuk pekerjaan galian itu adalah 412.000, ini untuk pondasi dan untuk urukan kembali, sehingga totalnya sekian.
Sehingga dengan RAB yang ASP ya seperti ini tentunya akan memberikan gambaran yang lebih detail. Jadi besaran rupiah yang digunakan untuk apa saja ya seperti itu. Dan ini juga udah mengakomodir dari beberapa wilayah ya terutama yang berpengaruh terhadap biaya tukang dan harga material ya seperti itu. Nah, berikutnya sebenarnya dalam berapa hari pekerjaan tersebut dapat diselesai ya dalam pembangunan itu. Maka jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu tergantung dari banyaknya tukang yang bekerja. Pada volume pekerjaan yang sama, tentunya akan lebih cepat 2 kali bila dikerjakan dengan 2 kali orang yang bekerja. Contoh pekerjaan galian di atas, ya, koefisien galian muncul ya, 1 meter kubik tanah biasa untuk tukang adalah 0,563. Artinya bahwa dalam satu hari pekerja harus menyelesaikan 1 dibagi 0,563 meter kubik, yaitu 1,776 meter kubik. Ya. Nah, apakah pekerjaan di atas, total volume yang tadi kita cari adalah 3,25 meter kubik. Nah, bila dikerjakan satu tukang, maka butuh 3,25, yaitu volume galian dibagi 1,776, yaitu produktivitas dalam satu hari kerja. Sehingga 1,82, ya 2 hari lah, ya 2 hari. Dan bila dikerjakan oleh 2 pekerja, maka selesai dalam 1 hari. Contoh pekerjaan 1 meter kubik pasangan batu belah, di mana koefisien tukang batu 0,750. Dalam 1 hari, satu tukang mampu menyelesaikan 1 bagi 0,75, yaitu 1,33 meter kubik. Nah, total volume pekerjaan adalah 1,75, sehingga dengan satu tukang, tukang batu ya, pekerjaan pasangan selesai dalam 1,31 hari, atau ya 2 hari. Ya, sehingga bila menggunakan 2 tukang batu, maka pekerjaan selesai dalam 1 hari. Nah, untuk pengurukan kembali, maka 1 meter kubik dibagi 0,5 ya atau 2 meter kubik. Nah, tadi volumenya adalah 1,5 meter kubik, sehingga dengan satu pekerja urukan tanah 1 hari selesai. Nah, sehingga total pekerjaan dengan satu tukang dan satu kenek, ya, pekerjaan selesai dalam 3 hari, yaitu 1 hari untuk galian, kemudian 2 hari untuk pasangan batu, dan 1 hari untuk urukan kembali. Ya, seperti itu. Sehingga kesimpulannya adalah dengan menggunakan ASP dari Permen PUPR nomor 28/PRT/2016, maka taksiran harga atau biaya proyek dapat disusun secara lebih detail, ya. Perlu justifikasi dari upah pekerja, ya, itu beda wilayah, terkadang beda standar, ya, harga bahan bangunan, serta pertimbangan ketersediaan bahan bangunan atau biaya kirim dan lain-lain. Kemudian perlu mencari beberapa item pekerjaan yang belum ada di Permen PUPR nomor 28/PRT/2016 tersebut. Ya, seperti pemasangan pagar PRC, ya. Mungkin nanti kalau bisa di-search ya di PDF ASP Permen PUPR tersebut, ya, ternyata tidak ada untuk pekerjaan pagar PRC. Demikian pula mungkin pemasangan konblok, pedestrian dan lain-lain. Namun di beberapa itu bisa dicari ya di internet. Mungkin itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.